Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tahu ada orang yang tidak percaya dengan hal-hal yang gaib, tapi setiap orang memiliki pengalaman yang berbeda. Ada yang pernah mengalami hal-hal yang gaib, ada pula yang sama sekali tidak pernah mengalami hal-hal yang gaib. Tapi menurut saya, siapapun itu yang mencoba untuk mengetuk-ngetuk pintu kegaiban, insya Allah juga akan mendapatkan pengalaman hal-hal yang gaib. Dari mana cara dia mengetuknya, dan itulah yang akan dia dapatkan jawabannya. Kalau saya berusaha mengetuk pintu gaib itu dari, insya Allah dari pintu Allah. Karena yang saya lakukan selama ini adalah bertanya-tanya kepada Allah setiap saat, menceritakan apa yang saya alami, mencurahkan perasaan saya, kekesalan saya, kegembiraan saya, ketakutan saya, bahkan kemarahan saya pun saya sampaikan kepada Allah. Saya mengetuk-ngetuk pintu Allah karena saya ingin tahu banyak hal dan saya ingin mendapat petunjuk dan pertolongan Dia, agar kehidupan saya di dunia ini benar, mendapat pertolongan, perlindungan, dan di akhirat juga menjadi hambanya yang mendapat surganya, insya Allah, amin. Dan dari mengetuk-ngetuk pintu Allah itu, saya akhirnya mendapatkan banyak pengalaman gaib yang merupakan jawaban-jawaban dari Allah yang selama ini saya tanyakan. Saya ingin tahu rahasia Allah itu tentu sebagai umat Islam membaca Al-Quran dan hadis. Ketika saya tidak tahu maknanya dengan benar, maka saya langsung bertanya kepada Allah, ya Allah, ini maksudnya apa? Berikan hamba petunjuk karena saya tidak mengerti, karena hamba tidak mengerti dan memahaminya. Jangan sampai hamba salah dalam menafsirkan ini dan melakukan hal yang salah di hadapan-Mu, ya Allah. Dan alhamdulillah, ketika saya bertanya seperti itu, biasanya saya mendapatkan jawaban dari Allah. Dan bahkan ketika saya lengah tidak bertanya sekalipun, saya mendapat petunjuk dari Allah. Kisah yang ingin saya sampaikan ini adalah kisah saya ketika saya baru menikah. Waktu itu saya dan suami saya menyewa rumah kecil yang bersebelahan dengan rumah pemiliknya. Ketika saya tinggal di situ, pada hari pertama masih tidak terjadi apa-apa. Tapi pada malam berikutnya, saya lupa hari keberapa, saat saya mau tidur antara keadaan sadar dan keadaan alam tidur, tiba-tiba saya melihat seorang laki-laki keluar dari bawah dipan saya dan kemudian berjalan mundar-mandir di sebelah dipan saya. Waktu itu saya sangat ketakutan, dada saya berdegup sangat kencang sehingga badan saya tidak bisa saya gerakkan, karena saya melihat laki-laki itu penampilannya bagi saya sangat menyeramkan. Di dadanya yang telanjang ada tertempel kapas-kapas di seluruh tubuhnya, badan, tangannya, wajahnya. Kemudian rambutnya juga acak-acakan, dibiarkan teracak-acak sampai terlihat berdiri ke atas. Dan itu mudah-mudahan di sebelah dipan saya, tidak berkata apa-apa. Saya ketakutan, kemudian saya membaca surat-surat pendek, minta pertolongan kepada Allah. Kemudian saya ingin melepaskan diri, saya ingin minta tolong, saya menjerit-jerit, kemudian suara saya terdengar tidak jelas, dan tapi suara jeritan saya itu terdengar suami saya, dan akhirnya saya dibangunkan. Itu terjadi pada malam itu. Kemudian malam berikutnya saya kembali mengalami hal yang sama ketika saya mau tidur. Belum tertidur, antara sadar dan tidak, saya mendengar suara
anak-anak kecil yang ramai berlarian bermain di ruang tamu. Mendengar suara itu, walaupun saya tidak dalam keadaan ketakutan, tapi tiba-tiba saja tubuh saya tidak bisa digerakkan. Saya tidak bisa bangun. Kemudian saya membaca ayat pendek dan menjerit-jerit dan berusaha menjerit-jerit suara saya sebisa saya, dan suami saya mendengar kemudian dibangunkan. Dan itu tidak terjadi lagi beberapa kali, dan alhamdulillah kemudian Allah memberikan saya petunjuk. Tanpa saya sengaja saya membaca tentang Rasulullah yang waktu itu terkena sihir, dan kemudian turunlah surat Al-Falaq dan Anas. Kemudian Rasulullah mengamalkannya saat beliau mau tidur, membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq dan Anas, dibaca 3 kali, ditiupkan ke telapak tangan dan diusapkan mulai kepala ke seluruh tubuh yang bisa dijangkau. Kemudian setelah membaca kisah tersebut, saya merasa harus mencoba mengamalkannya. Kemudian waktu saatnya saya mau tidur, saya membaca surat Al-Ikhlas, Anas, Al-Falaq 3 kali, kemudian saya tiupkan ke telapak tangan saya dan saya usapkan ke kepala dan seluruh tubuh manapun yang saya bisa jangkau. Kemudian saya tidur. Saat saya tidur antara masih sadar dan mau terlelap, tiba-tiba ada sebuah makhluk besar warna hitam yang tiba-tiba jatuh ke dada saya, kemudian membuat dada saya sangat sesak sehingga saya tidak bisa bernafas, dan tiba-tiba saja seperti ada sebuah tangan yang lebih besar yang menghentakkannya, kemudian menghantamkan dia ke suatu tempat yang saya tidak tahu. Saya merasakan ada seperti dia diambil dengan sangat keras, kemudian dihentakkan. Dan waktu itu saya takjub sekali, saya langsung bangun. Saya merasa sepertinya Allah telah menolong saya lewat malaikatnya. Saya merasa ada malaikat yang telah menghempaskan makhluk hitam yang berusaha untuk mengganggu saya tersebut. Dan setelah itu, setiap kali saya tidur, saya membaca ketiga surat tersebut, dan alhamdulillah semenjak saat itu di rumah tersebut saya tidak pernah lagi mendapat gangguan sama sekali. Mungkin saya merasa bahwa Allah telah menjaga saya dengan malaikatnya karena saya membaca surat tersebut. Dan ini benar-benar saya alami. Saya tindihan bukan karena, insya Allah bukan karena saya mengalami tekanan psikologis atau punya gangguan fisik waktu itu, tidak. Tapi ini tindihan karena saya menyaksikan hal-hal gaib di sekitar saya. Kita juga harus mengingat bahwa Allah itu juga sudah berfirman bahwa kehidupan ini bukan hanya dunia saja, tetapi ada yang gaib, ada Allah, ada malaikat, ada jin. Dan itu sebagai orang muslim wajib untuk mengimaninya. Kita berpedoman kepada Al-Quran dan hadis, bukan berpedoman kepada mereka-mereka yang kadang-kadang mengarahkan kita untuk tidak percaya dengan hal yang gaib. Oleh karena itu, saya menceritakan ini untuk menambah keimanan kita, dan mungkin bagi mereka yang memiliki masalah yang sama, ini adalah solusi. Solusi itu ada di dalam Al-Quran dan hadis. Semua solusi masalah kita itu ada pada pedoman kita umat muslim, dan harus diimani.
Semoga kisah saya ini bisa menjadikan kita menjadi dekat kepada Allah dan lebih mengimani apa yang ada dalam Al-Quran dan hadis, dan kita lebih berhati-hati. Saya rasa jika kita insya Allah melaksanakan apa yang dituntunkan oleh Allah ini, maka hidup kita akan tertolong dan selamat, walaupun itu dari gangguan makhluk nyata maupun makhluk gaib. Insya Allah kita akan tertolong dan terlindungi, karena gangguan makhluk gaib itu bagaimanapun ada di sekitar kita. Oleh karena itu, tetaplah di jalan Allah, tetaplah apa yang Allah perintahkan kita untuk jalankan, kita jalankan semampu kita, dan kita berusaha untuk menjauhi larangannya. Insya Allah, Allah akan selalu menjaga kita. Demikian, semoga ini bermanfaat bagi saya dan bagi kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.